Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Hari ini kita melaksanakan FPD atau forum grup diskusi untuk membahas tentang proyek kepemimpinan kita. Yang mana proyek kepemimpinan kita ini dibimbing oleh dosen kita, yaitu Muhammad Isa Gotama SPD MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu, sejauh mana proyek kepemimpinan ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Kepada Saudara Reza Fahrizal, silahkan tanggapi pertanyaan yang telah saya sampaikan. Oke, mungkin pertanyaan saya sejauh mana kepemimpinan ini mencapai. Halo. Ya, tujuan yang ditetapkan. Tujuan Silakan yang jawab, Bang. didapatkan. Iya, silakan jawab. Yang telah ditetapkan. Ya. Proyek kepemimpinan ini telah mencapai atau telah mendapatkan hasil yang sesuai atau telah berhasil atau sesuai dengan informasi yang telah kita dapatkan. Yang mana proyek kepemimpinan kita ini telah dipamerkan dan telah dipresentasikan kepada dosen penguji maupun kepada rekan-rekan proyek yang lain. Dengan prinsip yang mengutamakan keefektifan, maka saya menganggap proyek ini telah mencapai atau telah dikatakan sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Fahrizal. Bagi kawan-kawan yang ingin nambahkan, silakan jawaban dari Muhammad Reza Fahrizal. Rahmatul, silakan tambahkan atas jawaban dari Reza Fahrizal. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan dari Saudara Pindo tadi, sejauh mana proyek kepemimpinan ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Proyek kepemimpinan ini telah mengambil langkah yang signifikan, di mana menuju pencapaian tujuan yang ditetapkan, visi yang jelas menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, dan keterbukaan serta komunikasi yang efektif memastikan informasi dan arahan yang disampaikan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmatul. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap hasil akhir dari proyek kepemimpinan ini? Silakan tanggapi oleh Saudara Nur Safitri. Baik, terima kasih. Di sini menurut saya sangat menghargai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek kepemimpinan. Proyek ini telah memperkaya pengetahuan saya untuk tentang kepemimpinan, berkolaborasi dengan tim. Nah, hasil akhirnya dapat memenuhi harapan saya dengan baik. Saya merasa dapat berkontribusi dan bangga dan untuk mencapai kesepakatan tim atau untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, meskipun ada tantangan dalam perjalanan dalam menghadapi proyek ini, namun tim kami itu tetap dapat bekerja sama dan dapat dedikasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Saya berharap dapat terus belajar dan tumbuh dari pengalaman yang telah
kami hadapi selama ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Savitri telah menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3. Apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi? Silakan tanggapi oleh Saudara Mindo. Pada Mindo dipersilahkan. Oke, baik. Jadi menurut saya proyek kepemimpinan ini sudah berhasil mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Nah, sebagai anggota, saya menemukan solusi kreatif dan mengantisipasi potensi hambatan dalam produktivitas. Jadi dalam kelompok ini kami berhasil mengatasi rintangan dan dengan bekerja sama tim dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kualitas krusial atau penting dalam menghadapi perubahan yang cepat. Nah, selain itu, kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana melibatkan keterbukaan terhadap berbagai pandangan dan informasi yang sesuai. Jadi, dalam perjalanan melawan tantangan, kami memperluas batas kepemimpinan yang kami miliki. Jadi, kesempatan ini memungkinkan kami untuk terus belajar dan berkembang, untuk memperbaiki diri kami sendiri, juga untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mindo yang telah menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 4. Seberapa efektif tim proyek dalam berkomunikasi dan berkoordinasi selama pelaksanaan proyek? Kepada Saudari Nadia, silakan tanggapi pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan membantu menjawab, yaitu tim proyek kami telah menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang sangat efektif selama pelaksanaan proyek. Kami memahami pentingnya berbagi informasi secara terbuka dan jelas. Pertemuan rutin, saluran komunikasi digital, dan kolaborasi yang membantu kami berinteraksi dengan baik. Kami memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama, tujuan, tanggung jawab, dan tenggat waktu ketika ada perubahan atau tantangan. Kami dengan cepat beradaptasi dan berkoordinasi untuk mengatasi masalah, semangat bekerja sama, dan saling mendukung memperkuat efektivitas tim kami. Kami bangga dengan pencapaian yang kelompok kami capai, dan komitmen untuk terus memperbaiki komunikasi dan koordinasi di masa depan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah menanggapi pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan? Kepada Saudari Bareta, silakan tanggapi pertanyaan tersebut. Baik, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pindo. Seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan? Proyek ini telah mengikuti jadwal dengan sangat baik. Kami memastikan bahwa setiap tahap selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Tim kami memiliki perencanaan yang matang dan mengalokasikan sumber daya yang efektif dan efisien. Ketika ada perubahan ataupun ada kendala, kami dengan cepat untuk menyesuaikan jadwal dan berkoordinasi untuk mengatasi masalah tersebut. Komitmen kami terhadap tenggang waktu membantu memastikan proyek ini berjalan dengan lancar, tepat. Dan juga kami bangga dengan pencapaian kami, dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki proses manajemen waktu kami di masa depan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mareta yang telah menanggapi pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 6. Sejauh mana proyek ini memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan? Kepada Saudari Ira, silahkan tanggapi pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih kepada Saudara Pindo yang telah mengajukan pertanyaan. Sejauh ini, proyek ini telah memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan baik. Kami secara cermat memastikan
bahwa setiap elemen proyek sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Tim kami melakukan verifikasi dan validasi secara berkala untuk memastikan bahwa setiap fitur dan fungsi berjalan sesuai harapan. Selain itu, kami berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa persyaratan mereka terpenuhi. Dengan kerja keras dan komitmen, kami berhasil menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kami berharap proyek ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Ira yang telah menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Apakah proyek ini berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien? Kepada Saudari Rahmatul, silakan tanggapi pertanyaan yang diajukan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menanggapi pertanyaan dari moderator tadi. Apakah proyek ini berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien? Nah, menurut saya proyek ini berhasil memanfaatkan sumber daya dengan efisien. Kami melakukan alokasi yang bijaksana terhadap tenaga kerja, bahan, dan waktu. Tim kami berfokus pada prioritas dan menghindari pemborosan. Dengan komunikasi yang baik, kami memastikan setiap anggota tim berkontribusi secara optimal. Selain itu, menggunakan teknologi dan alat yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Hasilnya adalah proyek yang selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Serta kami berharap pengalaman ini akan membantu kami dalam proyek-proyek selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmatul yang telah menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proyek ini? Silakan tanggapi oleh Putriati. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pindo tentang bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proyek ini. Para pemangku kepentingan dalam proyek ini telah berpartisipasi dengan sangat aktif dan berkontribusi secara signifikan. Mereka terlibat dalam berbagai tahap, mulai dari perencanaannya hingga implementasinya. Keterlibatan mereka dalam pertemuan, diskusi, dan pengambilan keputusan membantu memanfaatkan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, mereka memberikan masukan berharga yang memperkaya solusi dan mengatasi tantangan. Kami menghargai kerjasama dan komitmen mereka dalam mencapai tujuan bersama. Semua pemangku kepentingan berperan penting di dalam kesuksesan proyek ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Putriati yang telah menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Seberapa baik manajemen risiko dilakukan dalam proyek ini? Kepada Saudari Lela Savitri, silahkan tanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya, seberapa baik manajemen risiko yang dilakukan dalam proyek ini? Manajemen risiko dalam proyek ini yaitu dengan memainkan peran krusial untuk memastikan suatu keberhasilan dan ketahanan proyek. Dengan pendekatan yang baik, risiko dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara efektif. Yang pertama, identifikasi risiko adalah sebagai langkah awal. Tim proyek harus mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek, termasuk risiko teknis, finansial, dan secara operasional. Dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko, tindakan pencegahan dapat diambil. Yang kedua, evaluasi risiko melibatkan penilaian dampak dan probabilitas setiap risiko. Ini membantu menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Risiko dengan dampak yang tinggi dan probabilitas tinggi harus diberi perhatian yang cukup lebih. Lalu yang ketiga, manajemen risiko proaktif melibatkan pengembangan strategi mitigasi. Ini termasuk mengurangi risiko dengan mentransfer risiko atau menghindari risiko sepenuhnya. Perencanaan kontingensi juga penting untuk menghadapi risiko yang tak terduga. Dan yang terakhir, kegiatan monitoring dan pengendalian risiko harus dilakukan sepanjang proyek.
tim harus memantau risiko, mengukur efektivitas, tindakan mitigasi, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi secara keseluruhan, manajemen risiko yang baik akan membantu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan peluang keberhasilan, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Karena itu, penting bagi tim proyek untuk berkomitmen pada praktik manajemen risiko yang lebih efektif. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik. Waduh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Lela yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 10. Apakah proyek ini memberikan dampak yang signifikan atau manfaatnya dia diharapkan? Silakan tanggapi oleh Saudari Nur. Baiklah, di sini proyek ini memberikan dampak yang signifikan dan manfaat yang dapat diharapkan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu dalam pembuatan lilin aromaterapi, kita dapat melihat salah satu alternatif untuk keterampilan ibu-ibu PKK di RT 3 RW 11 di Kelurahan Parupuk Tabing. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peserta pelatihan. Nah, terutama sebagai upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga atau peserta pelatihan menjadi peluang bagi ibu-ibu PKK di Kelurahan Parupuk Tabing. Nah, yang kedua, proyek ini dapat menggerakkan penggunaan bahan yang lebih alami dalam pembuatan produknya. Nah, dalam produk ini kami membuat bahan alami itu, kami membuat berasal dari bahan palm wax bagian dari minyak sawit. Yang beda dengan pembuatan lilin pada biasanya yang dijual di pasaran. Nah, sehingga lilin ini sangat aman digunakan sebagai lilin aromaterapi karena minim asap dan bebas dari zat kimia sebagai bahan utamanya. Dengan begitu, lilin ini sangat berbeda dengan lilin yang biasanya dibuat di pasaran. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Nur telah menanggapi pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sejauh mana proyek ini memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan? Silakan tanggapi oleh Saudari Mindo. Oke, baik. Jadi lilin aromaterapi yang kami hasilkan sangat memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan. Jadi lilin aromaterapi yang kami hasilkan berasal dari bahan alami, yaitu dari bahan palm wax yang terbuat dari bagian minyak kelapa sawit sebagai bahan pembuatan lilinnya. Jadi palm wax adalah bahan alami yang aman tanpa bahan kimia berbahaya. Dan juga aroma lilin produk yang kami hasilkan menggunakan minyak serai dan essential oil yang sangat aman. Jadi proyek ini berusaha mengoptimalkan khasiat dari dua bahan alami ini yang selama ini masih kurang dimanfaatkan secara penuh. Produk ini juga mampu merilis aroma yang lembut dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mindo yang telah menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini? Silakan tanggapi pertanyaan tersebut oleh Saudari Nadia. Dalam proyek ini dibuat untuk mengelola palm wax menjadi lilin aromaterapi. Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini tinggi. Proyek ini telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana terlihat dari fakta bahwa informasi tentang proyek termasuk anggaran yang diperlukan telah terbuka dan terdokumentasikan. Kemudahan dan fasilitas yang digunakan dalam proyek ini juga diterangkan secara transparan. Akuntabilitas proyek ini terlihat dari fakta bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan telah tercatat dan terdaftar. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Nadia. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat tempat proyek kepemimpinan dilaksanakan? Silakan tanggapi oleh Saudari Mareta. Baik,
terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat tepat proyek kepemimpinan berlangsung. Yaitu, proyek ini berhasil mencapai kepuasan ataupun harapan masyarakat tempat proyek kepemimpinan dilaksanakan, yaitu pada Ibu PKK RT 3 di RW 11 di Kelurahan Parupuk Tabing. Namun, evaluasi lebih lanjut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Baik, kami lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marita. Pertanyaan berikutnya, apakah ada saran atau rekomendasi yang ingin Anda berikan untuk perbaikan atau perkembangan proyek di masa depan? Silahkan tanggapi oleh Saudari Ira. Baik, adapun saran untuk perbaikan atau pengembangan proyek di masa depan, yaitu disarankan untuk terus memperkuat komunikasi tim, memantau dampak lingkungan, serta melibatkan pemangku kepentingan secara aktif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pada Ira yang telah memberikan jawabannya. Mungkin itulah hasil dari pelaksanaan FIG kita. Jadi secara kesimpulannya, apa yang telah kita laksanakan dalam proyek kita ini itu pembuatan lilin aromaterapi telah terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan, serta memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap Ibu PKK. Dan proyek yang kita gunakan lilin aromaterapi terbuat dari bahan alami sesuai dengan tujuan kita itu lilin aromaterapi. Jadi semua bahannya alami. Mungkin dengan berakhirnya kesimpulan yang saya sampaikan menipul kegiatan FGD kita. Maka saya akhiri dengan baca, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.